Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sejak zaman kemerdekaan. Kita akan membahas tentang industri dirgantara nasional. Ketika Republik Indonesia baru saja berdiri, Nurtanio Pringgo Adisuryo beserta kawan-kawannya dari Angkatan Udara Republik Indonesia membuat pesawat kecil jauh sebelum IAS 1986. Salah satu pesawat buatannya adalah pesawat Sikumbang. Bermula sejak kembalinya B.J. Habibie pada tahun 1973 dan beliau ditugaskan oleh Presiden Soeharto memimpin industri dirgantara. Pada 1966, Lembaga Persiapan Industri Penerbangan atau LAPIP berganti nama menjadi Lembaga Industri Pesawat Terbang Nurtanio atau LIPNUR. Pada 26 April 1976, LIPNUR berganti nama menjadi Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN. IPTN bekerja sama dengan Kasa Spanyol memproduksi pesawat yang berkapasitas lebih banyak dibanding saat LAPIP. Pesawat C-212, helikopter NBO 105, NAS 332 Super Puma, dan NBEL 412 berhasil dirakit dan diproduksi IPTN. Tahun 1980, IPTN dan Kasa merakit pesawat CN-235. Pada tahun 1983, CN-235 Tetuko berhasil diterbangkan dan diproduksi massal. Sejak tanggal 22 Juni sampai 1 Juli 1986 diadakan pameran kedirgantaraan IAS 1986 dengan tujuan untuk mendemonstrasikan pada dunia luar bahwa bangsa Indonesia sudah menginjak era industri dirgantara. Yang kedua, teknologi komunikasi dan transportasi. Teknologi komunikasi terdiri dari yang pertama radio. Mangku Negara 7 dan Sarsito Mangunkusumo mendirikan SRV yang merupakan pelopor timbulnya siaran radio yang diusahakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Perkembangan radio di Indonesia dimulai tanggal 1 April 1993. Siaran pertama bernama BRV pada tanggal 16 Juni 1925. 2. Televisi. Indonesia memiliki jaringan televisi setelah pada tahun 1961 pemerintah memasukkan proyek media televisi ke dalam proyek Asian Games. Setelah melalui beberapa penelitian yang mendalam, maka lahirlah Yayasan TVRI pada 20 Oktober 1963 dengan tujuan memperlancar pelaksanaan pembangunan. Barulah pada tahun 1989 pemerintah Indonesia mengizinkan kehadiran TV swasta seperti RCTI, SCTV, Antv, Indosiar, Metro TV, dan TV One. Pada tahun 2014, Pertelevisian Indonesia mulai melakukan siaran secara digital. 3. Televisi satelit. Di Indonesia, terdapat beberapa penyiaran melalui satelit yang hanya dapat ditangkap oleh antena parabola. Terdapat 3 satelit Indonesia yang memiliki prioritas orbit di atas Indonesia, yakni yang pertama Telkom 1, Telkom 2, dan Palapa D. Yang kelima, komputer. Perkembangan komputer di Indonesia sangat pesat. Selain daya muatnya yang semakin besar, kecepatan operasinya juga semakin tinggi. Yang kelima, internet. Sejarah internet Indonesia dimulai pada tahun 1990-an, yang pada saat itu jaringan internet Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network. Pada perkembangannya, suasana internet di Indonesia lebih komersial dan individual. Dan yang terakhir adalah satelit komunikasi. Di tahun 1976, Indonesia memasuki era informasi modern dengan beroperasinya sistem komunikasi satelit dan domestik Palapa 1. Fungsi dari sistem komunikasi satelit domestik Palapa 1 ini antara lain mempermudah hubungan antar daerah dan negara. Yang kedua, mempercepat penyebaran informasi. Yang ketiga, mempermudah komunikasi telepon. Dan yang keempat, sebagai satelit pengulang atau repeater. Teknologi transportasi. Yang pertama, transportasi darat. Pemerintah Indonesia sadar bahwa transportasi darat masih menjadi primadona masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya keras agar sistem transportasi darat semakin membaik. Berikut beberapa BUMN yang mengurusi transportasi darat. Yang pertama, Perum Damri. Damri dibentuk pada tanggal 25 November 1946 berdasarkan maklumat Kementerian Perhubungan nomor 1 Damri tahun 1946. Pada tahun 1982, Damri beralih status menjadi perusahaan umum
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002. Tugas utama dari Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia ini ialah menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor, contohnya seperti bus dan truk. Yang kedua, PT Kereta Api Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, perkembangan perkeretaapian di Indonesia semakin pesat. Perkeretaapian di Indonesia dimulai resmi pada tanggal 28 September 1945 oleh AMKA, Angkutan Moda Kereta Api. Nama instansi kereta api di Indonesia mengalami perubahan-perubahan sejak tahun 1945 sampai sekarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988, Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999, Akta Notaris Imas Fatimah, instansi kereta api diubah menjadi PT Kereta Api Indonesia. Kemajuan perkeretaapian Indonesia dimulai tahun 1970-an ketika lokomotif dapat lebih banyak mengangkut gerbong dengan kecepatan yang lebih besar. Pada Agustus 1995, Presiden Soeharto meresmikan kereta api cepat yang dinamakan Argo Bromo dan Argo Gede. Pemerintah Indonesia juga mengembangkan bengkel perbaikan pengembangan kereta api yang dinama PT Industri Kereta Api yang berlokasi di Madiun, Jawa Timur. Yang kedua adalah transportasi air. BUMN yang mengurusi transportasi perairan di Indonesia terdiri atas yang pertama PT Pelni. Sejarah berdirinya PT Pelni bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama atau SKB antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 15 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal. Yang kedua adalah PT ASDP Indonesia Ferry. ASDP sendiri memiliki singkatan dari Angkutan Sungai dan Penyeberangan. PT ASDP dibentuk pemerintah pada tahun 1973. PT ASDP Ferry kemudian berganti nama menjadi Perum ASDP yang bertujuan melayani kepentingan umum atau pelayanan publik. Yang ketiga adalah PT Jakarta Lloyd. PT Jakarta Lloyd didirikan di Tegal pada tanggal 18 Agustus 1950 oleh pejuang TNI Angkatan Laut. PT Jakarta Lloyd awalnya hanya mengoperasikan 2 kapal uap, yaitu SS Jakarta Raya dan SS Jatinegara. Kemudian terus berkembang hingga menjadi perusahaan pelayaran nasional yang melayani jalur pelayaran samudra dan domestik. Yang keempat adalah PT PAL Indonesia. PT PAL Indonesia awalnya bernama ENVI, kemudian berubah menjadi Marine Establishment pada tahun 1939. Pada masa pendudukan Jepang, PT PAL Indonesia juga berganti nama menjadi Kaigun SE 2124. Pada tanggal 27 Desember 1949, ME kembali dikuasai Belanda dan dikembalikan pada Indonesia dan berubah menjadi PAL. Sesuai dengan namanya, PT PAL Indonesia melayani keperluan pembuatan dan perbaikan kapal. Pemerintah juga mempunyai BUMN yang menanganinya, yaitu PT PAL Indonesia atau Persero yang berada di Surabaya. Yang ketiga adalah transportasi udara. Transportasi udara di Indonesia terdiri dari PT Garuda Indonesia. Pada tanggal 26 Januari 1949 dianggap sebagai hari jadi Garuda Indonesia. Pada saat itu, nama maskapai penerbangan Indonesia adalah Indonesian Airways. Pada tahun 1960-an adalah era kemajuan pesat Garuda. Dan pada tahun 1964, PT Garuda Indonesia memasuki era jet dengan datangnya 3 pesawat Convair 990A. Namun pada tahun 1990-an adalah masa sulit Garuda setelah 2 pesawatnya mengalami kecelakaan ditambah dengan krisis finansial Asia. Yang kedua adalah PT Merpati Nusantara Airlines.
yang dikenal dengan PT Merpati Nusantara. PT ini berdiri pada tanggal 6 September 1962. Merpati Nusantara memulai usahanya sendiri sebagai jembatan udara yang menghubungkan tempat terpencil di Kalimantan. Pada 1 Februari 2014, PT Merpati Nusantara menangguhkan seluruh penerbangan karena terdapat masalah keuangan. PT ini juga ditetapkan sebagai perusahaan negara berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992. Lahirnya Revolusi Hijau. Revolusi hijau adalah perubahan cara cocok tanam dari cara yang tradisional menuju cara yang modern. Adapun latar belakang dari lahirnya revolusi hijau, yang pertama adalah banyaknya lahan pertanian yang rusak akibat dari Perang Dunia I dan Kedua, lalu banyaknya lahan tidur yang tidak terurus sebagai upaya untuk peningkatan produksi pangan, dan yang keempat adalah munculnya masalah kemiskinan akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan peningkatan produksi pangan. Di Indonesia sendiri, revolusi hijau ini berkembang pada masa Orde Baru atas keinginan pemerintah agar Indonesia bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Salah satu penerapan revolusi hijau Indonesia yang berhasil adalah swasembada pangan atau beras yang dilaksanakan dengan 5 hal, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi pertanian, mekanisasi pertanian, dan rehabilitasi pertanian. Intensifikasi pertanian yang disebut juga panca usaha tani dan sabta usaha tani adalah upaya peningkatan hasil pertanian dengan cara meningkatkan mutu garapan petani itu sendiri. Sedangkan ekstensifikasi pertanian adalah memperluas lahan tanah yang dapat ditanami dengan pembukaan lahan-lahan baru, misalnya mengubah lahan yang tandus menjadi lahan yang dapat ditanami, membuka hutan, dan lain sebagainya. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Yang keempat, mekanisasi pertanian, yaitu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menggunakan mesin-mesin pertanian yang modern. Lalu yang terakhir ada rehabilitasi pertanian, yang merupakan usaha pemulihan produktivitas sumber daya pertanian yang kritis, yang membahayakan kondisi lingkungan, serta daerah rawan dengan maksud meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah yang bersangkutan. Revolusi hijau sendiri memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu ditemukannya bibit unggul, masalah kekurangan pangan dapat teratasi dengan baik, produksi yang semula terbatas sekarang dapat ditingkatkan hasilnya, hasil panen dan harga penjualan yang baik, dan sektor pertanian mampu menjadi pilar penyangga perekonomian Indonesia. Sedangkan dampak negatif dari revolusi hijau itu sendiri, yang pertama, sistem bagi hasil mulai digeser oleh sistem upah. Yang kedua, akibat efisiensi, kesempatan kerja di pedesaan menjadi berkurang. Yang ketiga, pengaruh ekonomi uang di dalam berbagai hubungan sosial di daerah pedesaan semakin kuat. Yang keempat, ketergantungan pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama juga berdampak pada tingginya biaya produksi yang harus ditanggung petani. Dan yang terakhir adalah peningkatan produksi pangan tidak diikuti oleh pendapatan petani secara keseluruhan, karena penggunaan teknologi modern hanya dirasakan oleh petani kaya. Sekian materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.